guys, apa kabar? Oke, semoga tetap sehat dan bahagia serta semangat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep dalam bahasa. Kayak apa nih? Yuk kita lihat. Hierarki bahasa. Apa sih yang disebut dengan hierarki bahasa? Ada yang udah pernah dengar? Belum? Sudah? Oke, mari kita simak. Apa makna dari hierarki? Apa makna dari hierarki? Apa makna dari bahasa? Kemudian, apa makna hierarki dan bahasa? Ada yang tahu? Menurut Cambridge Advanced Learners Dictionary, hierarchy is a system in which people or things are arranged according to their importance. Didefinisikan sebagai sebuah sistem di mana orang-orang atau hal-hal tertentu disusun atau ditata berdasarkan tingkat pentingnya. Sedangkan language didefinisikan menurut Cambridge Advanced Learners Dictionary sebagai a system of communication consisting of sounds, words, and grammar, or the system of communication used by the people of a particular country or profession. Dapat diartikan, bahasa adalah sebuah sistem komunikasi yang terdiri dari bunyi-bunyi, kata-kata, dan tata bahasa, atau sistem komunikasi yang digunakan oleh orang dari negara atau profesi tertentu. Hierarki bahasa dari level atau tataran terbawah hingga tertinggi adalah sebagai berikut. Pertama, level terbawah adalah phoneme. Phoneme is the smallest unit of speech distinguishing one word or word element from another. Jadi dapat didefinisikan bahwa fonem adalah unit terkecil dari bunyi bahasa yang membedakan satu kata atau elemen kata dengan yang lain. Contohnya adalah fonem up dalam tab, TAP, dan fonem up dalam tab, TAB. Satu fonem yang berbeda sudah membuat kata tersebut menjadi berbeda. Berikutnya, morpheme. Morpheme is the smallest bit of language that has its own meaning, either a word or a part of a word. Morpheme adalah bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti sendiri, baik sebagai suatu kata atau bagian dari suatu kata. Contohnya, dari kata worker, yang artinya pekerja, terdiri dari dua morfem, yaitu morfem word dan morfem er. Tataran di atas morfem adalah word. Word is a single unit of language which has meaning and can be spoken or written. Kata adalah sebuah unit bahasa yang memiliki arti dan dapat diucapkan atau ditulis. Contohnya, sale atau artinya penjualan, obral. Enjoy artinya menikmati, dan like bisa berarti menyukai atau suka. Selanjutnya adalah phrase. Phrase is a group of words which is part rather than the whole of a sentence. Frase adalah kumpulan kata yang menjadi suatu bagian dari kalimat, bukan keseluruhan kalimat. Contohnya adalah good times, waktu yang baik, girl power, kekuatan gadis, my love, cintaku. Dan berikutnya ialah clause. Clause is a group of words consisting of a subject and a verb. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari sebuah subjek. Contohnya, mari kita lihat di kalimat berikut. I can't cook very well, but I make quite good omelets. Saya tidak bisa memasak enak, tetapi saya bisa memasak omelet enak. Dari contoh kalimat tersebut terdapat dua klausa, yaitu I can't cook very well dan I make quite good omelet, yang merupakan klausa utama atau klausa independen atau klausa bebas. Maksudnya adalah klausa yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dengan klausa yang lain. Contoh berikutnya, kalimat kedua, I'll get you some stamps if I go to town. Saya akan memberikanmu beberapa perangko jika saya pergi ke kota. Contoh kalimat kedua ini terdiri dari klausa I'll get you some stamps yang merupakan klausa independen atau klausa bebas, dan klausa if I go to town
yang merupakan klausa bawahan atau klausa subordinat, atau bisa juga disebut klausa yang bergantung, klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Berikutnya ialah sentence. Sentence is a group of words usually containing a verb which expresses a thought in the form of a statement, question, instruction, or exclamation, and start with a capital letter when written. Kalimat adalah sekelompok kata yang biasanya terdiri dari verba yang mengekspresikan pikiran dalam bentuk kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru, dan dimulai dengan huruf besar ketika ditulis. Contohnya, I'm always here for you. Aku selalu berada di sini untukmu. Berikutnya, you can do it. Kamu bisa melaksanakannya. Berikutnya, we will get through it. Kita akan melewatinya. Tataran yang paling tinggi atau yang terakhir ialah text. Text is the written words in a book, magazine, etc., not the pictures. Teks adalah kata-kata yang tertulis dalam buku, majalah, dan sebagainya, bukan gambar. Teks ini bisa ditemukan dalam ujian, modul, buku kuliah, novel, majalah, koran, artikel-artikel di internet, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan, hierarki bahasa ialah seperti gambar di layar. Dimulai dari tataran yang paling bawah atau paling rendah, yaitu fonem, kemudian diikuti morfem, kemudian diikuti atasnya oleh word atau kata, kemudian berikutnya phrase atau frase, kemudian clause atau klausa, lalu sentence atau kalimat, dan tataran tertinggi yaitu adalah teks. Nah, ada komentar atau pertanyaan nggak nih berkaitan dengan topik ini? Kalau ada, feel free to share di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa dengan Mistari di topik berikutnya. See you!